Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lovita Alfioni dari kelas 5A Kesejahteraan Pagi. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang definisi advokasi sosial, tujuan advokasi, dan kemudian advokasi sebagai metode pekerjaan sosial kontemporer dan kompleksitas masalah Indonesia dan banyak negara ex-jajahan. Definisi advokasi sosial. Kata advokasi berasal dari kata Latin yaitu advocer yang berarti panggilan untuk membantu seseorang atau untuk berbicara atas nama seseorang. Definisi lain menurut dari beberapa para ahli yaitu menurut Hoever tahun 2006 mendefinisikan advokasi pekerja sosial merupakan bagian dari praktik pekerjaan sosial di mana pekerja sosial mengambil tindakan dengan cara yang sistematis dan bertujuan untuk membela, mewakili, atau memajukan penyebab satu atau lebih klien pada individu, kelompok, tingkat organisasi, atau komunitas dalam rangka mempromosikan keadilan sosial. Kemudian menurut Zastrow tahun 1982 mengartikan bahwa advokasi sosial adalah aktivitas menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan dan membantu memperluas layanan agar bisa mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan. Nah, jadi advokasi sosial itu dapat diartikan sebagai suatu upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Jadi, peran advokat pada satu sisi berpijak pada tradisi pembaruan sosial dan pada sisi lainnya berpijak pada pelayanan sosial. Nah, melakukan advokasi berarti bertindak sebagai seorang penengah, perantara, dan pembela yang bertindak seperti penghubung antara masyarakat dengan berbagai lembaga atau pihak-pihak yang terkait. Advokasi ini dilakukan untuk membantu pemecahan masalah ataupun pemenuhan berbagai kebutuhan dasar masyarakat dengan cara melakukan kontak dan berbagai pendekatan dengan pihak-pihak instansi pemerintah dalam sebuah tindakan. Nah, kemudian tujuan advokasi sosial. Nah, tujuan advokasi sosial itu sendiri yaitu sebagai sarana penting untuk membawa perubahan dalam kehidupan orang-orang yang kurang beruntung, tidak berdaya, dan terdiskriminasi. Dalam masyarakat kita, tidak semua orang selalu sadar akan hak mereka dan sumber daya yang tersedia. Masih banyak masyarakat kita yang mungkin memiliki keterbatasan fisik, kurang beruntung, bahkan tidak memiliki fasilitas layanan. Nah, tujuan lain advokasi sosial adalah untuk mengubah kebijakan, program, atau kedudukan dari sebuah pemerintahan, institusi, ataupun organisasi. Advokasi sosial itu pada hakikatnya berbicara tentang apa yang ingin kita rubah, siapa yang akan melakukan perubahan tersebut, dan seberapa besar dan kapan perubahan itu dimulai. Nah, yang selanjutnya adalah advokasi sebagai metode pekerjaan sosial kontemporer. Keadilan sosial adalah salah satu prinsip utama yang mendasari profesi pekerjaan sosial. Advokasi adalah strategi mapan dan kewajiban profesional untuk mencapai keadilan. Pekerjaan sosial kontemporer bersumber dari akar-akar sejarah yang berbeda-beda. Salah satunya adalah yang pertama, pendekatan negara yang dihasilkan dari program-program yang dikembangkan pemerintah untuk layanan sosial dan perlindungan pendapatan masyarakat. Kemudian yang kedua, pendekatan pekerjaan sosial individu yang muncul dari kerja amal masyarakat di abad ke-19. Kemudian yang ketiga, pendekatan kelompok sosial masyarakat di suatu wilayah yang dikaitkan dengan munculnya pemukiman-pemukiman penduduk. Bahkan, badan-badan pekerjaan sosial profesional nasional dan internasional di seluruh dunia seperti Asosiasi Pekerja Sosial Inggris, Federasi Pekerja Sosial Internasional, dan Asosiasi Pekerja Sosial Nasional
telah berkali-kali menekankan pada advokasi dalam kode etik mereka untuk praktik pekerjaan sosial profesional. Dan yang terakhir adalah kompleksitas masalah Indonesia dan banyak negara ex-jajahan. Kenapa Indonesia tidak memenuhi hak bekerja yang layak bagi kemanusiaan tiap-tiap warganya? Sebagaimana Indonesia tidak memenuhi hak-hak warga negara lain yang ada dalam konstitusinya. Alasan utamanya adalah ketiadaan uang. Ya, ketiadaan uang inilah yang membuat pemerintah Indonesia dari rezim ke rezim mencari uang dengan segala cara. Seperti utamanya adalah mencari utang ataupun investasi. Disinilah terobosan teori moneter modern yang menemukan bahwa jika operasi keuangan negara diamati secara konsolidatif, negaralah yang menciptakan uang itu sendiri. Negara pencipta mata uang tidak perlu berutang ataupun mencari investasi kepada pihak lain, misalnya swasta ataupun asing. Negara cukup menciptakan mata uang untuk mendanai program-programnya, termasuk memenuhi hak-hak warga negara dalam konstitusinya. Nah, cukup sampai di sini pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih. Saya Lovita Alfioni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.